kembali lagi dengan saya Dewi. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi data panel. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi Evius. Mohon disimak dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebelumnya mari kita kenalan dulu dengan apa itu analisis regresi data panel. Jadi, analisis regresi data panel itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon dalam beberapa sektor yang diamati dari suatu objek penelitian selama periode waktu tertentu. Nah, kapan sih kita itu seharusnya menggunakan regresi data panel? Jadi, kita gunakan atau perlu digunakan oleh para peneliti jika ingin membentuk model prediksi pada data yang bersifat panel. Nah, panel sendiri ini adalah gabungan antara data cross-sectional dan data time series. Nah, berikut adalah beberapa poin yang perlu kita perhatikan karena nanti dalam analisis regresi data panel yang akan kita input datanya melalui aplikasi atau program Evius ini nanti akan menghasilkan beberapa tabel dengan beberapa poin ini, yaitu contohnya yang pertama adalah mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, Sharpe-Weber, dan probability. Jadi mari kita kenalan dulu dengan apa itu masing-masing mereka agar nanti ketika kita membaca tabelnya kita akan lebih memahaminya. Nah, jadi beberapa poin yang akan ditunjukkan pada tabelnya nanti yang pertama adalah mean. Mean itu adalah rata-rata data. Jadi mean ini diperoleh dari jumlah seluruh data yang nantinya akan dibagi dengan cacah data atau jumlah data yang ada. Selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi apabila datanya ganjil, dia akan diambil nilai tengahnya. Tapi apabila datanya itu jumlahnya genap, maka dia itu perhitungannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Gitu. Kalau yang maksimum itu adalah nilai paling besar dari suatu data, dan minimum itu adalah kebalikannya. Jadi nilai paling kecil dari suatu data. Untuk standar deviasi itu merupakan ukuran dispersi atau penyebaran data. Untuk yang selanjutnya adalah skewness. Jadi untuk skewness sendiri itu adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar mean. Skewness ini dari suatu data itu distribusinya simetris atau normal, yaitu 0. Nah, positif skewness ini menunjukkan bahwa distribusi data itu memiliki ekor panjang di sisi kanan, dan kalau negatif skewness itu memiliki ekor panjang di sisi kiri. Nah, poin yang selanjutnya adalah kurtosis. Jadi, kurtosis ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu distribusi. Jadi, kurtosis suatu data itu kalau distribusinya itu normal, itu adalah 3. Jadi, kalau misalnya nih kurtosisnya itu nilainya lebih dari 3, maka distribusinya itu dikatakan leptokurtis. Jadi, karena dia tinggi banget. Kalau untuk yang kurtosisnya kurang dari 3, distribusi datanya itu datar atau bisa disebut dengan platikurtik. Nah, itu. Untuk yang selanjutnya adalah Sharpe-Weber. Jadi Sharpe-Weber itu adalah suatu uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini digunakan untuk mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Jadi dengan H0 pada data berdistribusi normal, uji Sharpe-Weber itu didistribusikan dengan X kuadrat dengan derajat bebas atau degree of freedom sebesar 2. Kalau untuk yang probability, ini tuh untuk menunjukkan kemungkinan nilai Sharpe-Weber melebihi atau dalam nilai absolut nilai terobservasi di bawah hipotesis 0. Jadi kalau nilai probabilitasnya itu kecil, maka itu cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0. Kalau misalnya nilainya besar, maka dia lebih cenderung untuk menerima hipotesis 0. Untuk selanjutnya, karena ini udah saya sebutkan terlebih dahulu poin-poin penting nanti yang ada di tabelnya, selanjutnya adalah kita tutorial menggunakan Evius dengan data-data yang kita miliki. Mohon disimak. Jadi yang pertama kita lakukan dalam melakukan input data pada aplikasi atau program Evius itu, yang pertama adalah kita harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya telah menyiapkan data dengan 6 variabel dan ada 9 nama bank. Nah, pada ininya untuk tahun mulainya saya menggunakan 2012 sampai 2016 untuk setiap bank. Nah, di sini setelah kita telah menyiapkan datanya, kita akan buka aplikasi Evius. Untuk membuka aplikasi Evius, nah di sini saya menggunakan Evius 11.
Lalu kita buat create file yang baru. Untuk bulk file structure-nya kita menggunakan balance panel. Frekuensinya sesuai dengan data kita sebelumnya atau data saya tadi sebelumnya. Saya menggunakan karena per tahun, saya menggunakan annual. Untuk data dimulai pada tahun 2012 dan berakhir di 2016. Untuk number of cross section-nya saya masukkan angka 9 karena tadi data yang saya gunakan ada 9 data, dan untuk WF-nya saya ketik data panel lalu saya klik OK. Nah, di sini kita harus membuat template untuk variabel penelitiannya terlebih dahulu dengan cara kita klik object, new object. Ini saya pilih yang series. Untuk nama objeknya saya menggunakan sesuai dengan variabel saya tadi, karena terdiri dari 6 variabel, maka saya harus membuat 6 template dari yang size. Kita lakukan sampai dari ini 6 variabelnya selesai semua. Nanti apabila variabelnya berbeda, nanti kita sesuaikan dengan nama-namanya sendiri. Jadi sesuai dengan apa yang kita teliti. Nah, di sini karena semuanya udah saya masukkan 6 variabelnya, dari size sampai ke ISR udah saya masukkan semua 16. Maka selanjutnya adalah kita harus mengcopy paste data dari Excel kita ke dalam program eFusion sesuai dengan variabelnya. Jadi di sini saya klik terlebih dahulu yang size, kita klik edit, kita buka data yang sebelumnya. Kita kopas, lalu kita exit. Kita lakukan ini untuk semua data. Jadi karena tadi yang variabelnya saya bikin 6, maka saya masukkan semuanya. Yang selanjutnya adalah dar. Cara kopasnya sama sebenarnya. Jadi ini kayak kita melakukan repetisi gitu. Dan setelah semua datanya itu udah dimasukkan ke dalam program eFusion-nya pada setiap variabelnya, selanjutnya peneliti itu mendeskripsikan analisis data dalam perhitungan statistik melalui nilai mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan Jar-Quebera. Nah, untuk melakukan hal-hal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita klik menu quick, lalu kita pilih grup statistik, lalu selanjutnya kita pilih deskriptif statistik, dan kita klik yang common sample. Nanti akan muncul kotak dialog yang berjudul series list. Nah, kita masukkan saja semua variabel kita tadi dari ISR, size, ROA, F, dan suku. Setelah semua variabelnya tadi udah masuk, kita klik OK. Setelah kita klik OK, akan muncul data-data seperti berikut. Nah, ini output yang telah dihasilkan tadi dari 6 variabelnya dan memunculkan angka-angkanya. Untuk menyimpan, kita akan klik yang name terlebih dahulu, lalu kita beri nama. Di sini saya beri nama grup 1, lalu kita klik OK. Untuk penamaannya kita nggak boleh pakai spasi, jadi langsung grup 1 gini aja. Nah, udah itu harus diperhatikan ya, kalau untuk penamaan tadi nggak boleh pakai spasi. Nah, di sini di tabel ini dapat dijelaskan bahwa jumlah data observation-nya
yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak ini. Nah, untuk meannya itu adalah rata-rata data diperoleh dari menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Jadi nilai mean terbesar itu dialami oleh variabel, kita lihat, berarti pada variabel yang size dengan nilai 16,39044. Nah, untuk mediannya kita bisa lihat di sini median itu adalah nilai tengah bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi median yang terbesar juga dialami oleh variabel size. Nah, untuk maksimum itu adalah nilai yang paling besar dari data. Nah, untuk maksimum ini kita cari juga, ternyata nilai maksimumnya yang paling besar ada di variabel size juga. Minimum adalah nilai paling kecil dari data. Minimum untuk nilai terbesarnya juga dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 14,29. Untuk standar deviasi itu adalah ukuran dispersi atau penyebaran data. Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya kan di awal itu udah saya jelaskan dulu nih, awal-awal apa itu artinya mean, median, maksimum, minimum, standar deviasi, dan lain-lainnya. Di sini kita cuma mengulang saja singkatnya. Jadi nilai standar deviasi terbesar juga dialami oleh variabel size, yaitu sebesar 1,07577, yang berarti bahwa LDR memiliki tingkat resiko yang lebih besar, mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Nah, sementara ROA ini kan standar deviasinya 0,010402. Hal ini menunjukkan bahwa ROA itu atau variabel ROA selama periode penelitian mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Beda sama yang si size tadi. Kita kan bandinginnya antara si ROA sama size, karena yang paling kecil standar deviasinya ada di ROA, sedangkan untuk standar deviasi paling besarnya ada di size. Nah, untuk skewness ini adalah ukuran asimetri distribusi data di sekitar. Jadi untuk variabel DAR dan variabel suku ini memiliki nilai di atas 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean tidak normal. Nah, sedangkan variabel ISR, size, ROA, dan NPF ini memiliki nilai di sekitar 0, yang berarti bahwa asimetri distribusi data di sekitar mean bersifat normal. Jadi untuk yang suku sama dari ini tadi kan karena dia di atasnya 0, dia udah 2 koma sama 1 koma, sedangkan yang lainnya kan masih di bawahnya 1, jadi 0 koma, jadi masih dekat-dekat sama 0, itu berbeda. Nah, untuk kurtosis ini itu untuk mengukur ketinggian suatu distribusi. Kurtosis suatu data itu berdistribusi normal adalah 3. Nah, jadi bila nilai kurtosisnya melebihi 3, maka distribusinya dikatakan leptokurtis terhadap normal. Nah, kalau kurang dari 3, maka datanya datar atau pelatih kurtis dibandingkan dengan data yang berdistribusi normal. Nah, untuk kita lihat ini angkanya, untuk kurtosisnya size adalah 2 koma, ROA 2 koma, DAR 4 koma, NPF 4 koma, suku ini yang paling besar 7 koma. Jadi kita itu bisa lihat mana ini angka yang lebih dari 3, mana yang nilainya kurang dari 3. Itu kita bisa lihat dari kurtosisnya. Jadi mana yang ketinggian distribusi datanya bersifat normal, mana yang enggak. Nah, untuk yang Jarque-Bera ini itu adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data-datanya itu berdistribusi normal. Nah, jadi kita lihat dengan H0 pada data distribusi normal, uji Jarque-Bera itu didistribusi dengan X kuadrat dengan derajat bebas sebesar 2. Untuk probability itu menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi nilai per observasi di bawah hipotesis 0. Nilai probabilitas yang kecil cenderung mengarah pada penolakan hipotesis 0 distribusi normal. Untuk probabilitas variabel ISR itu kita lihat kan 0,4. Untuk yang size juga 0,4 sekian. Untuk yang NPF itu 0,01, yang untuk suku yang 0. Jadi sebenarnya gini, kita lihat untuk
normal atau tidaknya distribusi dalam data analisis statistik deskriptif itu tidak membuat suatu penelitian gagal untuk dilakukan. Jadi pada dasarnya analisis statistik deskriptif itu digunakan hanya untuk melihat gambaran distribusi data yang akan diteliti saja. Nah, selanjutnya ini kita akan mengestimasi model regresi data panelnya. Kita menggunakan Common Effect Model atau CEM. Di sini kita klik yang pilihan Quick, lalu kita klik Estimate Equation. Untuk akan muncul kotak dialog yang berjudul Equation Estimation. Dalam yang specification ini kita ketik persamaan yang akan diestimasi, karena di sini saya akan mengestimasi ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan suku, maka saya masukkan seperti ini. Lalu kita klik panel optionnya, tombol panel option. Untuk cross sectionnya kita pastikan kalau dalam kondisi none. Setelah none kita klik yang OK. Nanti akan muncul tabel seperti berikut ini. Nah, di sini dihasilkan bentuk common effect modelnya seperti ini. Lalu kita klik tombol name. Di sini kita pilih, kita beri nama, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik nama persamaannya si tadi, yang EQ tadi. Nah, selanjutnya ini kita akan melihat dengan model yang fixed effect model. Kita tinggal klik yang estimate, sama seperti yang tadi common effect model. Kita ganti di panel optionnya, yang tadinya cross sectionnya 0, kita ganti yang fix, lalu kita klik OK. Maka tabelnya, outputnya akan berubah seperti ini. Nah, tadi kan di control panel di panel optionnya tadi ada 3 pilihan, ada non fix sama random. Yang non tadi kan untuk common effect model, untuk yang fix untuk fixed effect model, sedangkan yang random untuk random effect model. Kita klik, kita coba OK, maka nanti tabelnya akan berubah. Gitu. Jadi pada dasarnya perbedaan tabel ini outputnya itu hanya di data panelnya tadi. Jadi kita mau bisa memilih, kita mau lihat outputnya dalam bentuk tabel yang seperti apa, common, fix, atau random gitu. Nah, sekian adalah cara penginputan data dalam aplikasi atau program eFuse dengan menggunakan analisis data integrasi data panel. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan atau tata cara menggunakan eFuse untuk model regresi data panel. Nah, oleh karena itu, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih.